Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ATM Channel dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini berada di nuansa alam. Kembali kita bertemu bersua dalam pesan-pesan dakwah ATM Channel. Hari ini saya sudah bersama narasumber kita, Ustadz Haji Ashar Tamanggong. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Memang puasa itu membuat kita tambah sehat. Kata Nabi, sumu tasihhu. Puasalah supaya sehat. Kita sehat, insya Allah. Jadi di hari ke-7 harus semakin sehat, semakin semangat untuk berpuasa. Ya. Baik, hadirin jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, sahabat ATM Channel dimanapun Anda berada. Untuk di hari ini kita akan membahas materi tentang ikhlas. Bagaimana menjalankan puasa dalam keadaan ikhlas, bagaimana mengimplementasikan puasa dengan ikhlas, dan apa makna ikhlas itu sendiri. Langsung saja kita dengarkan narasumber kita, Ustadz Haji Ashar Tamanggong. Fadal Ustadz. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ustadz Andi Nasir. Salah satu manfaat atau nilai yang didapat dalam puasa Ramadan dan puasa-puasa yang lain adalah menanamkan nilai-nilai keikhlasan. Kenapa? Karena memang puasa itu beda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu bisa dilihat dari perbuatan, bisa dilihat dari fisik. Salat orang bisa bikin-bikin seolah-olah khusyuk Karena ada gerakannya. Ya, apalagi kalau ada calon mertuana di belakang. Kenapa baju-baju kalian? Ya, jadi tapi kalau zakat misalnya, zakat juga bisa karena dia menginginkan sesuatu jadi calon ketua RT misalnya, lalu dia membagi-bagi 1 juta satu orang. Ya, panggil orang mau kumpul di rumah bagi-bagi, ya, betul. Karena bisa dilihat. Tapi puasa tidak ada ciri-ciri puasa. Makanya kita tidak bisa berkata kayak itu puasanya hebat itu. Kenapa? Badannya kurus sekali. Ya. Nah, itu bukan puasa yang hebat itu, tapi kurang gizi. Kurang itu. Ya. Tidak tahu kita ya. apa. Tidak boleh juga kita bilang kayaknya tidak puas ini karena badannya gemuk. Betul. Ya. Karena ada juga orang gemuk karena memang badannya yang mau naik, bukan karena dia tidak puasa. Tapi kayaknya juga betul itu, kalau gemuk berarti kurang puasa. Kurang puasa. Jadi di dalam Al-Quran ada ayat Allah yang berbicara tentang ikhlas. Bahkan nama surat yaitu surat Al-Ikhlas. Kalau kita lihat ayat itu unik karena namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada satupun kalimat ikhlas di dalam. Beda dengan surat yang lain. Coba Qul a'udzu birabbin nas itu namanya surat An-Nas. Terus apalagi surat Al-Falaq itu ada Qul a'udzu birabbil falaq disebut. Al-Lahab tabbat yada abi lahab. Tapi Al-Ikhlas tidak ada satupun ayatnya. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayatnya tidak ada Al-Ikhlas, tidak ada kata-kata ikhlas. Jadi surah unik ini juga. Ya, menurut penjelasan ulama bahwa satu-satunya surat yang berhak dikasih nama ikhlas itu memang Qul huwallahu ahad, karena dialah surat satu-satunya yang ketika berbicara hanya satu bahasan, yaitu Allah, tidak ada yang lain. Kalau Qul a'udzu birabbin nas, jin, manusia, Allah. Qul a'udzu birabbil falaki, Allah, waktu subuh, setan, penggoda. Apalagi surah-surah yang panjang. Tapi Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung, tempat berharap. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang selepel dengannya. Jadi ayat 1 sampai ayat 4 hanya bicara tentang Allah. Kalau begitu, ikhlas artinya hanya bicara tentang Allah. Jadi ikhlas itu kalau ditanya definisi ya Al-Ikhlas yang menjelaskan bahwa tidak ada urusan dengan selain Allah. Nah,
Kalau kita kaitkan dengan puasa, Ustadz, Iya. puasa sebagaimana dipaparkan tadi bahwa tidak ada ciri Ya. puasa, dan untuk menampakkan itu puasa, maka apa kira-kira tujuan Allah Ya. bahwa puasa itu tidak mesti ada ciri-cirinya? Karena memang bukan tidak lagi mesti, memang tidak ada yang bisa ditandai. Kayaknya itu ya puasa karena sedikit-sedikit meludah itu itu kalau bukan ngidam ngiler. Jadi tidak ada. Kering bibir itu berarti kurang vitamin C. Bukan karena puasa. Jadi puasa itu ibadah sir, ibadah rahasia. Yang tahu dirinya puasa atau tidak itu hanya dia dengan Allah. Tidak ada yang tahu. Saya habis minum, ya mudah-mudahan tidak karena hari ini kita puasa. Sesudah minum terus dia lap baik-baik bibirnya, baru dia jalannya pura-pura loyo. Kalau angin dari barat dia miring ke timur, kalau angin dari timur dia miring ke barat. Orang menyangka ini puasa, padahal tidak, karena dia habis makan. Jadi tidak ada hubungan yang erat antara kuat fisik dengan puasa. Karena itu kata Nabi, Allah berfirman dalam hadis qudsi khusus tentang puasa, kata Nabi, semua amal ibadah umatku untuk dirinya. Ya. Illa siyam, kecuali puasa. As-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan sayalah yang akan memberikan nilai. Jadi berapa nilai yang kita dapat dari puasa itu beda-beda. Andi Nasir puasa dapat 10, saya dapat 7. Sama-sama makan sahur, sama-sama sholat duhur, sama-sama tadarus. Kenapa beda? Mungkin pikiran, ya, mungkin perasaan, ya macam-macam. Kualitas puasa itu, dan itu tidak bisa dinilai dari fisik, tapi hanya bisa dinilai hati. Makanya hati itu rahasia, sehingga yang tahu itu hanya kita dengan Allah. Jadi kalau mau belajar ikhlas, disinilah tempatnya. Kita dengan puasa itu menanamkan nilai-nilai keikhlasan, karena tidak ada ciri-cirinya. Satu-satunya ciri-ciri fisik yang bisa menjadi bayangan bahwa dia puasa adalah bau mulut. Nah, itu pun tidak bisa dibanggakan, malah disembunyikan. Karena orang yang puasa itu mulutnya sedikit berbau, apalagi kalau sudah sore jam-jam 3 ke atas. Nah, justru yang kelihatan dari puasa itu kita sembunyikan, karena kita malu dengan bau mulut. Karena itu sembunyikanlah amal ibadah kita sebagaimana kita menyembunyikan puasa ini kepada manusia. Betul. Jadi siapa yang tahu ambil ke wudhu 3 kali, nah 2 jika keluar. Masya Allah. Jadi kita tidak tahu ini orang puasa tidak, tetapi orang yang berpuasa itu dia akan merasakan kehadiran Allah di dalam jiwanya. Dia akan merasakan kehadiran Allah dalam dirinya, sehingga kemanapun, dimanapun dia berada, dia merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kalau mental puasa ini sudah ada pada diri seseorang, maka dia tidak akan berbuat dosa meskipun di tempat yang sunyi. Coba kalau kita puasa masuk kamar mandi, Andi Nasir puasa, kan bisa korupsi satu teguk ya di dalam tempi baku atur. Kenapa Andi Nasir tidak berani lakukan? Karena merasa pasti diawasi dan dilihat oleh Allah. Ya, seperti itu. Jadi puasa itu prinsipnya bagaimana kualitas kita menjaga puasa itu sendiri, agar insya Allah puasa kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Karena satu hal yang mesti kita yakini, kita senantiasa dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya, waktunya untuk memberikan penjelasan tentang ikhlas dalam menjalankan puasa. Baik sahabat ATM dimanapun Anda berada, tetap ikuti channel kami di Sahabat ATM Channel, like, share, and subscribe. Semoga insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semua. Sekian, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.